Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya tak terhingga sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak paling agung di jagat raya ini. Beliau adalah sosok berperilaku lembut dan berbudi pekerti luhur. Dia sangat menyayangi umatnya. Seluruh perjuangan beliau seakan-akan bertujuan untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga apabila beliau mendengar kabar buruk, seketika beliau merasa sedih dan gundah. Rintangan apapun akan beliau lakukan demi untuk menyelamatkan umatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ibrahim ayat 36. Kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sembab. Kemudian Rasulullah teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan Nabi Isa alaihissalam, tatkala Nabi Isa berdiplomasi dengan Allah tentang umatnya, jika engkau hendak menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau hendak mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 118. Tak kuasa Rasulullah menahan tangis sambil mengangkat kedua tangannya, baginda Nabi pun berdoa, Allahumma, umati, umati. Hingga jenggot beliau pun basah oleh linangan air mata. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad kekasihku, dan tanyakanlah olehmu apa gerangan yang membuatnya menangis terseduh-seduh. Setelah malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi dan menanyakannya, Rasulullah pun menceritakan kekhawatirannya atas nasib umatnya yang sangat baginda cintai. Malaikat Jibril langsung melaporkan kepada Allah tentang apa yang telah diceritakan Rasulullah kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman, Hai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad, dan katakanlah bahwa aku akan membuatnya ridha terhadap keadaan umatnya dan aku tidak akan pernah membuatnya bersedih. Tentang cerita ini Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam berkomentar dalam karya monumentalnya, Kitab Ihya Ulumuddin, bahwa dalam firman Allah surat Ad-Duha ayat 5, dan Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu inginkan hingga membuatmu ridha. Banyak ahli tafsir yang menyatakan maksud tentang ayat ini adalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ridha jika satu saja dari umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Betapa agung dan tulus cinta beliau kepada umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memikirkan nasib umatnya dan memohonkan ampunan untuk mereka. Perlu Anda ketahui, sumber kisah teladan ini bisa Anda jumpai dalam Sahih Muslim Kitab Al-Iman Bab Du'aun Nabi li Umatihi dan dalam Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada Kitab Al-Khawf war Roja. Demikian sajian tentang kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa memetik puspa hikmah dari kisah ini dan mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم